ya. Uh, nah, Ibu sekalian, mahasiswa yang hormati, cara yang digunakan untuk menutupi, misalkan lebih banyaklah, misalkan karena ada celah-celah di situ ya, maka kita cari cara-cara dan akhir ya, asesmennya bermacam-macam ya. Misalnya beberapa pemikiran alat untuk kita menuju keberhasilan pendidikan ya. Kan tujuan asesmen itu adalah alat untuk menuju keberhasilan pendidikan. Hasil dari pembelajaran itu sendiri, outputnya itu adalah hasilnya itu adalah ya ini seperti apa peserta didiknya ya. Kalau asesmen seperti apa lembaganya ke depan, sebenarnya evaluasi lah, seperti evaluasi. Nah, ini dasar pemikiran alat cara untuk menuju keberhasilan pendidikan itu pertama konsistensi. Ditulis konsistensi. Nah, konsistensi itu ada kurang lebih ada 6 ya cara ini ya. Tapi banyak buku gitu. Mungkin dokter yang kemarin sudah mengajar lebih awal, dia juga sudah menjelaskan. Pertama konsistensi alatnya. Yang kedua prestasi. Yang ketiga kegunaan daya guna. Nah, kemudian yang keempat reliable, validitas. Ya, reliable, validitas dan kesahan. Ya. Lalu yang kelima memungkinkan analisis itu ya. Kemudian akuntabilitas yang terakhir, akuntabilitas. Ketika asesmen sudah tidak akuntabilitas lagi, ya percuma asesmennya. Itulah yang ujian nasional kita lupakan. Ya, ujian nasional kita lupakan, bukan dibubarkan. Karena panitia masih tetap itu aja. Pelaksanaan masih seperti itu. Asesmen kemarin tuh daerah. Jadi saya ikut menyusun P3K ya, pegawai P3K itu saya ikut menyusun soalnya. Nah, kami disumpah menyusun soal itu, tetapi saya banyak SMS yang menyatakan soal seperti apa sih Pak Jani? Nah, itu ini ya, ini Indonesia. Soalnya lalu dia bilang yang bikin soalnya Pak Jani, yang belajar di kampusnya siapa gitu ya. Nah, dia bilang pantes yang bikinnya dokter, profesor, soalnya luar biasa susah. Akhirnya diturunin Pak standarnya, nilainya berapa di bawah. Tadi ini kan 6 ke atas itu 7 itu lulus barulah menjadi P3K ya kan. Pegawai ASN kontrak itu ya. Begitu kita turunin. Nah, asesmen nasional yang dilaksanakan di sekolah-sekolah AN kemarin Bu ya, itu ya. Asesmen berbasis komputer ya yang kemarin dilaksanakan itu juga sama, kembali daerah sudah mulai kusuk-kusuk lagi. Bagaimana akuntabilitasnya itu kalau begitu, ya? Nah, ini sulit ya, karena pucuk akhirnya itu kalau kita melakukan penelitian juga adalah akuntabilitas itu kesahan ya, kemurnian dari pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban kalau dia kualitatif apa data-data ya yang variabel data yang apa istilahnya yang clear, yang bersih gitu ya, dan data yang betul gitu ya, data yang tidak ditambahkan, dan data yang tidak dibuat-buat. Nah, itu baru ketahuan nanti ya ke ininya, ke akuntabilitas satu hasil penelitiannya. Nah, ini kita kadang-kala karena punya kepentingan begitu ya, apa akhirnya dibuatlah bagaimana ini mental di lingkungan pendidikan ya, mental di lingkungan pendidikan itu mesti dirubah nih ya Bu ya, mesti dirubah gitu. Padahal kalau orang ingin mengukur standar dirinya, kompetensinya itu mesti di asesmen ya. Siapa yang asesmennya ya, itu alat asesmen itu alat ya, alat untuk mengukur kompetensinya gitu ya, sehingga nanti orang punya kebutuhan apa gitu kan, itu asesmen kebutuhan garis ininya. Baik, berikutnya bagaimana rencana apa ya, rencana dari kebutuhan asesmen itu. Nah, rencana
adalah gerbang gerbang menuju hari hari besok. Planning itu adalah gerbang untuk menuju hari esok. Jadi kalau kita merencanakan, kemudian kita lakukan pendekatan menggunakan sistem, model pendekatan sistem, misalkan ini unik sistemnya. Karena apa? Karena rujukan referensi yang kita gunakan itu kadang-kala kita eh, belum puas gitu ya rujukannya itu, karena kadang-kadang kita udah cukup, itu udah cukup lah. Ini udah dapat dari, katakan kita asesmen menggunakan negara Australia, Inggris atau Jepang dan sebagainya. Karena kita tiru Inggris. Inggris itu kan pendidikan yang kurang bagus. Nah, pendidikan yang paling bagus itu di Finlandia. Finlandia sendiri itu dulu ilmunya Ki Hajar Dewantoro. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Australia juga sama, meniru itu. Karena dia belajar S2-nya di Malaysia, lalu dia katakan bahwa pendidikan Indonesia itu kalah, lebih bagus Malaysia. Saya bilang, sistemnya mungkin, tapi pendidikan masih bagus Indonesia, karena pengajarnya dari Indonesia. Karena saya pernah di Malaysia juga, di sana, itu eh, orang Malaysia itu hampir mirip-mirip kita orang Kalimantan, karena orang Kalimantan atau Sumatera itu, kalau Kalimantan Barat sendiri aja, jika sore itu pemuda-pemudanya ngumpul di sungai, depan sungai itu, ya Sungai Musi apa namanya. Mereka itu bagaimana mau belajar gitu. Senangnya begitu. Di Malaysia itu saya lihat Kuala Lumpur, mereka ke Menara Kembar itu kemudian main di mall-mall gitu ya. Waktu saya konferensi ini internasional. Nah, mereka itu di sana saya lihat. Kemudian teman-teman saya yang jadi dosen di sana, dia bilang, anak anak S2 di sana hampir sama dengan anak SMA Indonesia. Kenapa dia sendiri yang jadi dosen cum laude-nya ITB ya. Jadi dosen di sana udah lama. Lalu dia punya asisten dosen orang Malaysia yang S2. Dia bilang ini alat-alat siapkan semuanya. Ini alat-alat udah siap semua. Kamu saya hari ini ada rapat dan tidak bisa menemani untuk praktek. Ini mau diapain alat-alatnya? Maksud nanya begitu anak S2. Masalahnya kalau dikasih alat-alat ya ini wujud jelas untuk praktek gitu ya. Itu ditanya, pertanyaan itu kan bisa disampaikan oleh anak-anak lulusan SMA di Indonesia. Di situ anak lulusan SMA itu kalau dikasih alat-alat anak-anak SMK, lebih hebat Indonesia udah ngoprek dia. Alat kita siapkan, dia udah ngoprek tuh. Pakai buat coret-coret dan lain sebagainya. Tapi di sana S2 itu masih begitu. Makanya dibilang bagus Indonesia. Saya coba beberapa kali ya. Begitulah ya, masih bagus Indonesia pendidikan itu ya. Indonesia. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa, perencanaan itu sangat penting dalam melakukan asesmen. Jadi sebelum melakukan asesmen itu kita membuat perencanaan terlebih dahulu, ya. Kebutuhan-kebutuhan dalam asesmen itu apa saja sih, gitu ya, dalam perencanaan ini ya. Sebenarnya ada 6 langkah merencanakan dan melakukan dalam sistem, yaitu 6 langkah itu diantaranya satu, mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan. Pertama, identifikasi dulu. Identifikasi masalahnya berdasarkan kebutuhan. Itu dalam kita melakukan kebutuhan asesmen. Yang kedua, kita tentukan persyaratannya. Persyaratan, solusi, dan mengidentifikasi alternatif solusi. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan. Yang kedua menentukan persyaratan, solusi, dan mengidentifikasi alternatif solusi. Gitu ya. Yang ketiga pilih strategi solusi dari antara alternatif. Jadi kita ada plan A, B, C gitu dalam asesmen ya. Nah, lalu kita yang keempat, kalau sudah ada alternatifnya, menerapkan metode dan cara yang dipilih. Kita menggunakan metodenya apa, gitu kan? Nah, lalu setelah ada metodenya, menentukan efektivitas kinerjanya. Tentukan efektivitas kinerja. Nah, kalau kita semua 1, 2, 3, 4, 5 sudah, lalu 6-nya gimana, Pak? Revisi. Revisi sesuai kebutuhan. Analisis.
Nah ini nanti teman-teman semua yang kuliah S2 itu Anda itu nanti jago analisis. Karena S1 itu dia dapat bekerja dan hidup. Itu lulusannya. S2 itu dia analisis. Dia jago menganalisis. S3 itu filosofinya. Nah, filosofinya. Jadi S2 ini analisisnya. Jadi kalau kita sudah membuat perencanaan, lalu kita laksanakan, ya kan, lalu kita asesmen, penilaian. Nah, itu ujung dari penilaian itu dalam ada analisisnya. Kerjaannya di dalamnya ada analisisnya. Nah, ini pekerjaan S2 ini analisis nih. Analisis. Bagaimana alat analisis? Sebenarnya analisis cukup sederhana. Kalau kita buat 1, 2, 3. Kita buat nomor kotak pertama nomor, variabelnya apa saja gitu ya. Kemudian yang kotak kedua adalah keuntungan. Iya, manfaat ya dari asesmen itu apa manfaatnya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah ada manfaatnya atau keuntungannya, terus kita buat kekurangannya. Nah, keuntungan atau kelebihan kita buat kekurangannya. Yang negatifnya, cuma positif, negatif, lalu kesimpulan, rekomendasi kotaknya. Itu kotak analisis cuma itu saja sebenarnya. Nomor, positif, negatif, kesimpulan, rekomendasi. Rekomendasi itulah kalau kita bedah negatif mau positif itu lebih kemana? Maksud saya yang positif itu adalah keuntungan kelebihannya apa sih kalau saya pilih plan ini? Negatifnya apa sih kalau sudah plan ini? Lalu kesimpulannya apa dari negatif positif kita buat kesimpulannya lebih mudarat mana? Lalu kita buat rekomendasinya. Kadang-kala pimpinan kan menanyakan begini, coba buat peta analisisnya. Waduh, Ibu Sri kebingungan dia peta analisis gimana Pak ini saya mau ngambilnya. Nah, itu kan alat analisis itu alat bagian dari alat assessment ya. Gimana caranya? Ya udah buat itu aja kolom-kolom, kolom pertama nomor, kolom yang kedua keuntungan positif, kolom ketiga negatif, kolom keempatnya kesimpulan, dan itu dibandingin baru kolom berikutnya ada solusi atau rekomendasi. Nah, nanti pimpinan tinggal lihat itu di kolom solusi rekomendasinya apa, seperti apa gitu. Dia membuat kebijakan. Nah, ini kadang-kala teman-teman di dalam melakukan assessment dia kadang-kala banyak melewatkan itu. Jadi kalau kita merevisi misalkan kebutuhan sesuai kebutuhan tadi alat-alat tes revisi lagi Pak karena ini ada kesalahan gitu belum dilaksanakan assessment. Sebenarnya ketika kurikulum tadi yang Bu Beda tanyakan di awal itu sudah kami susun, itu misalnya kita uji keterbacaan Bu, tes uji keterbacaan, EYD-nya gitu ya kita lihat. Setelah uji keterbacaan gitu ya, setelah uji keterbacaan, lalu kita uji coba terbatas untuk proyeknya berapa. Setelah uji coba terbatas, barulah kita aplikasikan terap kepada masyarakat. Tapi tadi ketika uji coba, kita membuat evaluasi. Itu bagian dari analisis, bagian dari assessment di dalam situ. Itu. Nah, bagaimana caranya? Kita kalau mau merevisi, kita identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan. Identifikasi dulu masalahnya berdasarkan kebutuhan. Lalu tentukan persyaratan solusinya, mengidentifikasi alternatif solusi. Nah, lalu pilih strategi solusi daripada alternatif tadi. Nah, setelah ada strateginya, metodenya terapkan, caranya apa, seperti apa. Karena kita ilmu manajemen itu ilmu kualitatif. Ilmu kualitatif beda dengan ilmu saya kuliah dulu peternakan di IPB itu. Itu memang ilmu eksakta itu ya memang 1 tambah 1 ya 2 nggak bisa dikurangi lagi. Ya, kecuali assessment yang merdeka belajar itu, Pak, yang nanti kita bahas nih assessment sumatif dan ini ya. Itu nggak bisa begini, 1 tambah 1 sama dengan 2
2 ditambah 2 sama dengan 3, lalu 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ketika 6 ditambah 6 sama dengan saya kasih 12, atau saya kasih 14 bukan 12, yang benar kan 12. Tapi saya berikan 14, pasti orang akan bilang salah. Ya kan? Padahal nomor 1, 2, 3, ketika 1 tambah 1 kan saya betul. 1, 2 tambah 2 saya betul. Kemudian, 4 tambah 4 saya betul. Tapi kenapa 4 tambah 16 tambah 16 saya dibilang salah? Jawaban saya bukan 32. Kenapa? Padahal saya udah berbuat nomor 1 sampai nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, inilah butuh analisis. Kenapa Pak Dokter jawabnya tidak 32 kalau 16 tambah 16? Karena jawaban saya enggak 32, kenapa? Karena tadi ada yang diambil 1, ada yang ditambahkan lagi. Ketika saya bawa alat ini ke jalan, itu ada yang hilang karena cuaca, ada yang hilang karena perjalanan dan lain sebagainya. Ya kan? Keamanan dan lain sebagainya. Disinilah teman-teman S2 itu harus jeli melakukan yang namanya kebutuhan assessment tadi itu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Tapi ketika SD itu tetap disalahkan. Dan itu kompetensinya bukan untuk di anak SD. Nah, Ibu-Ibu sekalian, ketika Ibu ngumpul saja nih ya, guru-guru SD, saya suka ngundang dulu guru-guru SD, saya kumpulin, guru-guru PAUD, kemudian ini guru-guru SMP, guru-guru SMA, terus guru-guru SMK, terus para dosen, itu luar biasa. Maka dari itu, alat asesmen itu tidak semuanya homogen, artinya tidak semua harus dipukul rata gitu. Pendidikan di Indonesia ini juga sama. Kalau kita lihat tadi di Yogyakarta mutunya masih tinggi, padahal dia ketahan malangannya luar biasa, tingkat ininya juga luar biasa, bela ininya ya, pengorbanannya. Tapi di DKI Jakarta itu yang gaji tunjangannya udah tinggi ya, dibanding Jogja. Coba bapak-bapak nih cek literasinya di Jogja itu berapa tunjangan guru itu, dia nggak dapat, kecil sekali. Tapi kalau kita lihat di DKI Jakarta, tidak jauh-jauh lah itu ya, atau Bekasi Pak Yudi ini ya, dengan Jakarta yang bersebelahan itu ya, Pak Yudi masuk ke Jawa Barat kan, tunjangannya berapa coba? DKI Jakarta cukup besar sekali. Kalau dia kepala kebersihan saja atau kepala tata usaha itu di situ ya, kepala tata usaha di SD itu setingkat eselon 4 tunjangannya. Eselon 4 itu bisa 15 juta tunjangannya, bisa 10 juta itu. Coba di sana, tapi begitu kita potret kemarin mutu pendidikannya, masih unggul Yogyakarta, coba bayangin. Apa yang terjadi di situ gitu? Apa? Jadi dia ini mesti dibongkar lagi itu. Asesmennya itu istilahnya alat ya sudah menunjukkan seperti itu. Nah, tapi dari situlah kita baru memberikan sentuhan kepada daerah bahwa hei daerah, dinas pendidikan provinsi ini loh, Jawa Barat tuh harus ditambah-tambah apanya itu. Kalau meningkatkan kompetensi itu tidak perlu juga ditingkatkan kesejahteraannya. Karena ukuran kesejahteraan itu kalau kita teliti tidak signifikan terhadap peningkatan mutu. Mutu itu kembali kepada individunya. Ya, kalau dia bekerja memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, nah niatnya untuk ibadah itu berbeda lagi itu ya, berbeda lagi. Orang cukup kan kalau dia sudah merasa puas gitu ya, apa yang dia inginkan itu terpenuhi itu cukup. Orang itu belum akan cukup ya kalau apa keinginannya itu belum terpenuhi. Itu ukuran cukup pun di situ. Nah, lalu kapan harus menerapkan pendekatan sistem? Nah, kalau kita mau pakai sistem, proses sistem itu kan gini, proses generik dan umum untuk mengidentifikasi
dan kemudian menyelesaikan masalah. Itu kan sistem ya. Sistem itu proses generik dan umum untuk mengidentifikasi dan kemudian menyelesaikan masalah. Itu sistem. Nah, sistem yang dibangun di asesmen itu, dia harus menjawab itu. Tapi kalau sistemnya tidak, ya kalau menurut saya ya sama aja, mau berubah menterinya, mau berubah pejabatnya, ya itu saja. Nggak ada perubahan. Cuma berubah nama saja. Yang ujian nasional, terus UNBK, berubah jadi AN. Nah, asesmen nasional. Kemudian tes sumatif, yang dulu ada PTM, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dirubah menjadi asesmen tengah semester. Nah, Ibu Jubeda nih, mulai tahun ini nih, tahun 2022, di bulan Juli nanti sekolahnya itu nama kopnya berubah, namanya asesmen diagnostik, itu ketika siswa minat bakat mau masuk ke sekolahan Ibu. Jadi tes minat bakatnya mau masuk kemana. Jadi di tempat saya ada aplikasi minat bakatnya. Nah, kemudian dia supaya sesuai dengan passionnya. Nah, kemudian nanti pada tengahan semester itu ada namanya asesmen formatif. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Asesmen formatif itu ulangan harian, ulangan tengah semester. Nah, nanti asesmen sumatif itu buat kenaikan kelas, ya kan, buat semesteran. Nah, itu. Nah, berubah nama, Bu, cuma berubah nama. Itulah ya. Jadi bagaimana sebenarnya model yang harus kita terapkan? Yang pertama itu asesmen itu kebutuhannya pertama kita identifikasi masalah sebenarnya. Lakukan identifikasi masalah, verifikasi, justifikasi, identifikasi, verifikasi, justifikasi. Nah, tiga itu. Kalau kita SDM di sekolah, katakanlah untuk merancang berapa kebutuhan gurunya. Kalau saya di pemerintahan yang struktural itu ada peta jabatan. Kita menghitung beban kerja, analisa beban kerja, ya. Kita lakukan analisa beban kerjanya, dia jam berapa, itu ada alatnya, alat beban hitungannya, ya. Kita hitung, kemudian juga berapa jam dia dalam sehari. Kemudian kalau dia katakanlah dia pekerjaannya sebagai pengolah data atau persuratan, ya, dia jabatannya persuratan gitu ya, atau pengadministrasi umum. Pengadministrasi umum dia pertama nerima surat, kemudian berapa jam dia nerima suratnya, dihitung menitnya. Kemudian dia mengarsipkan surat yang datang itu. Kemudian dia juga mengedarkan suratnya, mendisposisi kepada pimpinan. Nanti pimpinan ini kalau delegasikan lagi. Nah, ketika itu berapa jam dihitung, lalu dihitung jumlahnya dibagi dengan jumlah orangnya. Itu akan ketahuan butuh orangnya berapa sih yang bagian persuratan. Nah, di situ tuh. Itu bagian dari asesmen juga sebenarnya. Ya, al assessment baru ketahuan di situ. Sama ketika kita mengukur guru, berapa jumlah guru akuntansi, berapa jumlah guru OTKP, berapa jumlah guru yang bahasa Inggris, ya. Itu ngitungnya tadi ya dari jumlah jam ngajar. Jumlah jam ngajar, ya, begitu. Kadang-kadang kala kita beda lagi, ya sudahlah, guru cukup 2 saja, ngajarnya semua, akhirnya dia lebih dari 24 jam. Ya ini yang terjadi, mutu kita emang tidak ada lagi Pak gurunya, dan saya membayarnya dia pun susah gitu ya, tidak ada anggaran lagi. Sebenarnya tidak begitu, mestinya kita hitung ya, kalau dosen itu ada rasio dosen. 42 mahasiswa itu satu dosen tetap begitu ya, rasionya gitu. Kemudian kalau sudah ini ada program pasca sarjana, berapa doktornya, minimal 5 doktor gitu kan, yang menjadi dosen tetap gitu di salah satu kampus. Nah, ini sama begitu, baru menjadi dosen tetap yayasan, baru menjadi dosen guru tetap yayasan, baru menjadi pegawai negeri, itu kebutuhan pegawai negerinya berapa-berapa. Itu hitungan-hitungannya.
Jadi identifikasi masalah, verifikasi, dan justifikasi. Identifikasi, verifikasi, justifikasi. Dan satu lagi adalah resolusi masalah. Kok ada kalimat resolusi, Pak? Nah, ini resolusi masalah. Jangan, kadang-kadang gini, orang bermasalah menyelesaikan masalah. Ini repot. Orang bermasalah menyelesaikan masalah, gitu ya. Sebenarnya semua orang bermasalah kalau sudah berumah tangga. Tapi ketika dia masuk gerbang di instansinya, ketika dia masuk, itu dia sudah bukan lagi menjadi masalah, membawa masalah ketika ada masalah di rumah, gitu misalnya gitu ya. Masuk gerbang itu dia udah masuk, saya ini strukturnya adalah sebagai apa di situ, ya. Saya bagian dari mana dari dalam struktur manajemen kantor ini, gitu kan. Ketika itu barulah ya kita bisa menyelesaikan masalah di kantor itu. Tapi kalau kadang-kala ya sulit juga ini Indonesia ya, harus bisa berpikir, kita harus bisa membedakan. Makanya orang Indonesia itu kalau keluar negeri mungkin sampai sama dengan saya. Warna itu hampir sebagian besar orang Indonesia itu buta warna. Kenapa? Pasti dia kalau datang satu daerah itu warna ini dia akan lupa. Ini generasi saya kali ya Pak, generasi kita Pak Yudi ya. Tapi saya yakin sampai saat ini kebiasaan orang Indonesia, sehingga ketika dia masuk apapun dia nggak mana, bukan profesional gitu ya. Dia masih membawa warna-warna yang lain. Nah, mestinya kita itu memang harus keluar dari, kadang-kala kita membuat kotak. Inilah yang membuat kotak ini, membuat tembok. Ketika membuat tembok itulah itu warna-warna ya, warna-warna yang banyak warnanya. Makanya dulu tuh pelajarannya itu lagunya balonku ada 5, sekarang udah berubah lah. Balonku jangan 5 lagi ya, jangan balonku lagi. Kemudian pembelajaran pun sekarang sudah bukan lagi Budi, Wati. Ya. Dulu tuh masih zaman saya masih Budi, Wati, kemudian siapa lagi. Itu aja yang kita ingat. Akhirnya orang Indonesia namanya Budi, Wati. Nah itu. Ya akhirnya saya cuma bisa warna hijau, kuning, merah, biru itu aja. Karena itulah warna lagu balonku ada 5. Nah nanti doktrin-doktrinnya sudah mulai digeser lah gitu ya. Nah itu kira-kira teman-teman mahasiswa, saya ingin itu saya mengulang yang kemarin mungkin dasar-dasar ilmu asesmen itu, asesmen kebutuhan itu seperti apa ya, dan perencanaan pendidikan itu seperti apa, itu kira-kira ibu-ibu sekalian. Kita ini ada jedahnya jam berapa ya Ibu Sri ya? Asar Pak. Oh ya, Jam oke. 3 ya. Jam 3. Saya bisa share ini? Share materi. Iya, di sini apa ya? Bentar-bentar. Saya nggak bisa ya? Bisa saya jadikan host Bapak sebentar. Oke, siap. Bapak absen di e-learning belum ada. Oh, baik. Materinya sudah dikirim Pak di e-learning. Absennya di e-learning ya? Iya. Ininya ya? Ini nggak bisa jadi. Nah, itu Ibu-ibu sekalian pengantarnya ya. Nanti kita akan coba satu-satu bahas ke dalamnya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Saya masuk ke e-learning ini, ke laptop satu lagi. Ya Pak ya. Pak Yudi jadiin Pak Jahane host dong. Mau share screen katanya. Saya coba share screen. Pak Yudi. Di saya nggak bisa nih, karena saya bukan host lagi. Tadi udah saya alihkan ke Pak Yudi. Ini yang manajemen pendidikan cuma ada 9 ya? 9 ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Dulu juga saya di IPB waktu ekonomi sumber daya lingkungan itu, kuliah, mahasiswa cuma ada 5 orang. Jadi kuliahnya, dosennya itu berangkat ke luar negeri jadi dosen, jadi ngajar di Amerika, pulang-pulang di 4 bulan. Ya udah, tiap hari sampai jam 5 sampai jam 5. Pak Yudi,
Pak Yudi, halo. Mana sih Pak Yudi? Nggak dengerin. Pak Yudi, Pak Jahani jadikan host. Belum bisa saya nih. Apa deh? Saya dari tadi nunggu ini bisa di, tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi, nggak apa-apa. Saya nggak bisa nge-share ini. Sudah Pak, sudah. Pak Yudi, Pak Jahani jadiin host dulu, mau nge-share screen. Sudah Pak. Mana belum jadi host? Bisa belum share screen-nya? Belum bisa. Belum bisa. Masih only the host can share in this meeting. Jadi on masih. Dipencet ke pencet. Coba Pak lagi. Coba lagi Pak, jadi dibuatin host. Klik yang itu. Tuh. Udah bisa? Nah. Udah bisa? Nah, sudah bisa Pak, silakan. Sudah bisa. Aduh, terima kasih Pak Yudi. Iya Pak, silakan di share screen. Iya. Pak Nah, absen sudah Pak? sudah. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Bentar. Mana nih foto dokumen. Aduh. Bapak punten materinya belum ada di e-learning ya Pak? Iya, Belum belum di nih. posting ya Pak? Masukin. Tengah bentar. Bapak klik yes Pak. Ya. Itu Bapak bisa share screen-nya enggak?
Ini udah oke, tapi saya masih belum bisa nih. Kenapa ya? Share with oke. Nah, Masuk ini? udah muncul tapi Ya, kutip Pak, sudah. aja. Iya, bentar-bentar. Saya ngambilnya di mana mestinya ini yang bukanya ya. Bentar. Saya buka dulu. Stop dulu ya. Buka-buka di filenya. Bentar. Saya lupa pindah saja deh. Pindah ini. Pindah layar. Saya menggunakan tab yang tadi itu. Nah, isi. Ya, bentar. Saya ada dua, nggak apa-apa ya. Yang satu lagi saya jadikan juga. Pak Yudi, yang satu lagi saya bisa dijadikan. Yang ini tadi ini kan saja. Oke, Pak. Oke, siap. Sudah bisa absen ya teman-teman, silakan ke e-learning. Nah, udah kelihatan? Kelihatan Pak, prinsip assessment. Ya, jadi sebenarnya habis istirahat ya, nggak apa-apa. Saya coba teman-teman semua, apa sih itu prinsip-prinsip assessment gitu ya. Ini ada lambangnya secara nasional, tapi ini mungkin mudah-mudahan lulus dari S2-nya menjadi kepala sekolah minimal ya. Menjadi manajer ya di salah satu lembaga atau paling tidak bikin sendiri gitu. Saya alhamdulillah sudah punya kurang lebih 55 guru. Saya punya yayasan juga nih di samping saya ini ada Nur Hanifah. Jadi kalau jalan-jalan ada mobil suka ketemu tulisannya Pak Ud SD SMP IT Nur Hanifah, nah itu yang punyanya. Kurang lebih punya 700 siswa dan punya 55 guru. SD-nya aja 550 dan siswanya dibatasi nerimanya. Jadi kalau mau main, mau lihat gitu, bukan warisan ya, masih muda udah bikin yayasan. Nah, kita masuk prinsip assessment, ada 5 prinsip assessment ya. Ini yang saya gunakan mengajar calon-calon instruktur di calon nasional. Dan ini kadang-kadang gitu. Pertama-tama mari kita 5 prinsip assessment. Memang kalau sebelum mengajar itu namanya ice breaking ya sebenarnya. Tapi karena ini mahasiswa, ya akhirnya saya bawa kemarin para dekan-dekan
universitas negeri ya yang se-Indonesia itu pakai ini gitu. Jadi tidak apa-apa. Nah, ini sekarang pemerintah sudah menggunakan digitalisasi, modul digitalisasi. Nah, seperti inilah modul digitalisasi itu. Nah, Ibu-Bapak sekalian, ada 5 prinsip dalam pembelajaran. Jadi asesmen itu harus melihat prinsip pembelajaran dulu kalau di lembaga pendidikan. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Ini prinsip 1, prinsip 2, lalu prinsip 3, kegiatan belajar mendukung pengembangan kognitif. Nah, kalau kita di depan Pak siapa yang sebelumnya saya ngajar itu teori-teorinya, asesmennya, juga tadi saya ulang lagi intinya ya, Pak Arfah gitu ya, apa falsafahnya. Nah, ini sekarang prakteknya nih. Jadi yang keempat itu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan. Kadang-kala kita ajarkan kepada siswa pelajaran yang tidak dibutuhkan. Kadang-kala kita kasih pelajaran kepada siswa, ya, tetapi itu tidak diujikan. Sehingga siswa itu sudah belajar tidak di asesmen gitu ya. Sehingga siswa itu udah belajar itu seperti P5 apa sih? P3K itu. Mereka kan nggak tahu yang mana-mana kisi-kisinya gitu kan. Sama ketika kita melakukan asesmen di kantor untuk dia menjadi naik jabatan, dia menjadi apa? Orang kalau di asesmen itu berarti dia mau tingkatkan kompetensi apa namanya? Mau pilihannya mau tingkatkan kompetensinya atau pilihannya dia mau naik jabatan gitu ya. Yang kalau yang tidak lolos itu bukan berarti ini terjadi pembunuhan lah. Kalau setelah di asesmen ada pembunuhan, life is life atau gugur dan tidak gugur. Itu lulus tidak lulus kan kalimatnya gitu. Tapi prinsip asesmen itu tidak begitu. Bagi yang tidak ini dari prinsip-prinsip itu kita bisa lihat. Makanya harus ada prinsip-prinsipnya dahulu sebelum melakukan asesmen. Nah, lalu yang kelima pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya gitu ya. Ini yang Ibu Bapak sekalian mudah-mudahan banyak yang kuliah ini betul-betul ada yang dari guru. Dari guru ya. Kalau Ibu Sri Mulyani kan udah jelas SPD pasti dia guru tuh, pasti itu. Nah, lalu prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Makanya ketika dasar-dasarnya manajemen pendidikan itu kan 3P. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Itu saja. Nanti kalau kita masuk di dunia birokrasi sama juga. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. 3P juga. Evaluasi pelaporan. 3P semua tiga prinsipnya itu ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Prinsipnya itu ya. Jadi dia harus terpadu. Ketika kita buat perencanaan pembelajaran, kita juga sudah memikirkan penilaian evaluasinya gitu. Makanya dia nanti ke depan itu tidak ada lagi kita yang kurikulum yang baru itu ada namanya ATP, ada TP tujuan pembelajaran, ada ATP alur tujuan pembelajaran, ya kan? Nah, kemudian setelah ATP itu alur tujuan pembelajaran baru nanti modul ajar. Nah, modul ajarnya, habis modul ajar baru nanti di situ ada asesmen. Dan setiap ini ada asesmen. Ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan.
Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Dia memberikan informasi yang kaya bagi siapa? Bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, apa mengenai kemajuan, pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Lalu, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas instrumen, tugas instrumennya, teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Gitu ya. Kadang-kala orang membuat rubik, rubik itu kalau kita menyusun pertanyaan-pertanyaan ya untuk untuk memecahkan indikator dari satu asesmen, itu kita harus perhatikan rubiknya. Rubik itu kan kadang-kala kita harus menghitung nilai ya, pembobotannya. Nah, ini waktu S1 pasti udah belajar. Pembobotnya itu misalnya 1, 2, 3, skala Likert atau skala apa gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau 1, 2, 3, 4, 5, pilihannya ada 5. Nanti di angka 1, dia akan dikasih poin 1 karena dia hanya menjawab 1, misalnya betul 1. Ketika dia dikasih bobot 2, berarti dia menjawab 2. Ketika dikasih bobot 3, dia menjawabnya 3, itu di rubik. Mestinya begitu memikirkan itu juga. Nah, kemudian ketika dia menjawab 4, bobotnya 4 di situ. Ya, dari satu pertanyaan itu ada 5 pilihan jawaban ya yang harus dia kerjakan. Begitu. Ini kadang-kala kita membuat rubik juga bukan menyesatkan ya, mohon maaf. Kadang-kala kita bicara rubiknya menyesatkan. Saya sering sekali menguji, bukan menguji ya, melihat teman-teman yang membuat itu ya, oh ini rubiknya mana, ininya kemana pertanyaannya gitu ya. Kadang-kala pertanyaan di soal itu tidak homogen gitu ya. Harusnya kan dia homogen apa gitu. Maksudnya homogen itu kalau pertanyaannya mengenai buah-buahan ya harus di situnya pilihannya juga buah-buahan. Tapi pelawak ini televisi itu dia kasih semaunya dia memang orang pelawak ini kan. Itu mesti dibedakan gitu ya. Saya sering melihat soal itu ketika kalau asesmennya itu di dalamnya itu tidak kebanyakan tidak homogen. Begitu. Nah, lalu yang kelima, laporan kemajuan belajar, pencapaian peserta didik. Ini ada 5 prinsip tadi ya, prinsip. Jadi prinsip pembelajaran dengan prinsip asesmen ya memang harus ada ininya ya, ada apa, ada sambungannya misalnya. Lalu kalau kita lihat satu-satu tentang prinsipnya gitu ya, kita lihat satu prinsip asesmen yang pertama, bagian terpadu dari proses belajar, memfasilitasi belajar, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Itu sebenarnya asesmen diagnostik yang pertama. Jadi asesmen itu ada 3 sebenarnya, ada 2 ya. Asesmen yang pertama itu asesmen diagnostik. Jadi nanti kita akan jelaskan satu-satu tentang asesmen diagnostik itu apa. Ya, asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif itu seperti apa. Kalau zaman tahun 95 itu ada tes sumatif, ada tes formatif. Ya. Kemudian ada tes psikologi gitu ketika awal gitu kan. Nah, ini banyak macam-macamnya, tapi sekarang lebih keren ya Mendikbud kementerian itu membuat asesmen ya, pusat asesmen nasional itu memilih kepada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya, sebenarnya tes itu menjadi asesmen sama-sama aja. Ini kembali ke zaman dulu segini, tahun 95-an gitu ya. Kemudian asesmen itu di tengah-tengah. Jadi perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, asesmen itu siklusnya. Perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar, asesmen. Jadi sama saja mau di kantornya apa itu pasti begitu larinya itu di 3 itu gitu ya. Bentar ini share screen-nya apa ini?
apa chatnya ini. Oh, udah ya, oke oke oke. Oke, makasih udah ini ya. Baik, berikutnya nah, yang kedua, prinsip yang kedua, perlu dirancang dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif, dan refleksi. Asesmen formatif itu refleksi. Refleksi. Nah, jadi sebenarnya habis saya ngajar ini, langsung saya melakukan refleksi, gitu kan. Terus saya lakukan ice breaking. Sebenarnya begitu. Itu di dalam merdeka tadi. Mulai dari diri sendiri, terus elaborasi. Itu ketika elaborasi itu baru kita lakukan itu. Atau koneksi antar materi itu sebenarnya di dalam e-learning di awal itu ada yang namanya bukan diagnostik ya, di awal itu dia ada namanya sinkronus, kemudian ada asinkronus. Asinkronus itu PR aja sebenarnya. Kalau untuk siswa-siswa nanti PR, pekerjaan rumah itu asinkronus begitu. Kemudian menentukan kebutuhan belajar dan bentuk program pembelajaran individu peserta didik, asesmen diagnostik, mengacu pada capaian pembelajaran gitu ya. Lalu prinsip yang ketiga, dirancang secara adil, valid. Ini penting. Kenapa secara adil dan valid? Dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru. Nah, asesmen yang berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang tadi itu, yang saya bilang 1+1 itu. Nah, jadi siswa itu ditarik kompetensinya. Jadi tidak lagi begini. Sekarang pertanyaannya tidak lagi begini. Fotosintesis adalah, itu anak sudah diminta untuk menghafal. Itu bukan pendidikan belajar sepanjang hayat. Paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoronya tidak masuk. Itu nggak masuk anak belajar sepanjang hayat. Itu orang itu tidak kreatif. Siswanya tidak akan dituntut kreatif. Maka kalau ingin memberikan pertanyaan yang kreatif, hadirkan pohonnya, tidak lagi berbicara tentang fotosintesis. Hadirkan lalu rantingnya itu ada matahari, tarik ke matahari, lalu ada akarnya, ada batangnya, sehingga anak itu lebih ke nalar literasinya. Nah, ketika kita pernah dicek penelitian PISA-nya Indonesia itu sangat rendah, itu nalar literasinya ya karena itu tadi. Karena sebenarnya pembelajarannya itu gimana ya, bukan menyiksa ini ya, tapi udahlah, emang itu paradigma lama gitu ya. Tapi sekarang mesti berubah gitu ya, mesti berubah. Dulu Ki Hajar Dewantoro, potensi anak itu masing-masing ada, karena dia memang sudah pilihannya. Artinya begini, dia itu ketika lahir dari sebelum jadi si cabang bayi itu pun dia sudah mengalami yang namanya perjuangan yang luar biasa. Dari kurang lebih 999 sel sperma itu yang lepas, yang hanya menang cuma 1. Berarti itu udah pilihan, udah paling sempurna. Makanya Allah itu menciptakannya yang paling sempurna gitu ya, makhluk paling sempurna. Nah, tidak bisa lagi. Makanya ada orang yang tidak ada tangannya pun dia masih sempurna dari sisi punya kelebihan lah gitu ya. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan itu. Oke, sekarang sudah dirubah. Ini berat, Pak, kalau siswanya kita beda-bedakan, bisa bukan beda-bedakan kalau ini gitu ya. Karena siswanya banyak sekelasnya. Sekarang kita kasih aturan bahwa jumlah siswanya itu di Kemendikbud satu rombel, satu kelas itu 35 untuk SMA ya. Nah, SMK gitu. Bahkan dituruni lagi. Terus dituruni, kita sudah berkurang. Bahkan yang idealnya itu sekarang memang ya ini, kalau kayak mahasiswa ini dosen tidak perlu banyak-banyak mahasiswanya. Itu lebih ini ya, lebih kondusif begitu. Lebih kelihatan, kemudian di mana kurangnya dan lain sebagainya, tidak ada. Kalau sekali menggunakan daring begini,
sebenarnya banyak banyak kekurangannya juga gitu ya. Banyak kekurangannya juga, banyak kendalanya gitu. Tapi, apa istilahnya ya, kurang pengawasannya begitu. Ya kalau di sekolah-sekolah kurang pengawasan dalam dalam memberikan pembelajaran. Kemudian dia juga reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten, adil dan objektif menggunakan kriteria prosedur yang logis, sistematis dan jelas. Taruh subjektivitas nilai yang rendah. Jadi tidak lagi kita apa istilahnya memvonis gitu ya, memonis gitu ya. Nah, ini yang ketiga sudah, kita masuk sekarang yang prinsip yang keempat. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas ya, instrumen, kemudian juga teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi begini, guru diberikan otonomi yang luas. Dia rencanakan sendiri, ya karena dia yang ngajar, dia yang buat perencanaan, dia yang melaksanakan pembelajarannya, dia yang nilai gitu ya. Maka asesmennya ya guru yang ini kan ya. Jadi sekarang tidak ada lagi tuh yang namanya ujian soal dibuat oleh pusat begitu ya. Guru lah ya. Kita harus mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik kemampuan peserta didik, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, sumber daya pendukung pelajarannya. Nanti Pak ada CP Pak, yang dulu Bapak silabus namanya, Pak Yudi, sekarang CP, capaian pembelajaran. Ya Pak, itu dibuat oleh pusat, oleh kementerian. Dan itu sudah dipermenkan ya. Permendikbud 165 tahun 2021. Bapak bisa cek itu ada CP-nya, capaian pembelajaran itu ya. Kalau yang untuk sekolah penggerak, Permendikbud tentang sekolah penggerak, yang itu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu dibuat oleh pusat, lalu setelah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian ATP-nya dibuat oleh sekolah-sekolah ya, oleh guru-guru yang bersangkutan buat ya. Kemudian tujuan pembelajaran, nanti ada alur tujuan pembelajaran. Nah, ini ada lagi sumber daya pendukung yang berbeda. Tuh. Nah, kita masuk sekarang yang prinsip yang kelima nih. Prinsip yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana, informatif. Nah, ini buat laporannya ya, rapot. Buat rapot itu sederhana aja, ya. Jadi, Ibu Bapak sekalian, hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermaknanya sama mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Nah, ini nih makna-maknanya. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk dikembangkan ya, kembang dirinya. Yang jelas asesmen itu mudah dilakukan oleh guru. Itu aja prinsipnya, prinsip yang kelima ini. Ya, asesmen itu mudah dilakukan oleh guru. Jangan dibuat sulit lah gitu ya. Nah, kemudian guru juga sebenarnya membuat pertanyaan apa yang diajarkan gitu ya. Apa yang diajarkan itu diberikan pertanyaan. Sama kuliah ini hasil akhirnya adalah apa ya? Goal akhirnya itu itu membuat tesis. Tesis dibuat oleh mahasiswa S2, lalu mahasiswa S2 mempelajari apa yang dia buat. Lalu nanti di asesmen, disidangkan, ditanya oleh promotor, co-promotor atau penguji yang lainnya. Itu penguji menanyakan apa yang dibuat oleh mahasiswa. Itu saja. Tidak lepas dari itu. Itu yang sebenarnya sudah diterapkan di perguruan tinggi asesmennya. Nah, ini kita yang dulu-dulu Pak bergeser asesmen yang buat pusat penilaian, Kemdikbud, yang ngajarnya guru-guru di bawah. Ya gimana? Guru-gurunya diambil Pak dari masing-masing perwakilan-perwakilan. Ya kalau perwakilan dari Jawa Barat, ya mungkin standarnya standar Jawa Barat. Tapi kalau soalnya yang buat
guru-guru dari Jawa Barat diberikan kepada Nusa Tenggara Timur atau ke Maluku Utara, ke sana itu ya tahun 2000, Pak Yudi tahun 2000 itu saya masih tahun 2020 itu saya masih ke Maluku Utara. Saya ngasih bawa soal di apa ya, dikawal sama polisi itu nganterin soal soal tulis ujian tulis ya. Jadi ujian nasional baca tulis. Coba kertas tulis, kertas pensil ya. Nah, UN kertas pensil UNKP. Coba bayangin. Di zaman tahun 2020 kita sudah pakai laptop semua, UNBK. Di sana itu belum, Pak. Listriknya aja belum ada. Ya saya nyebrang pulau itu. Ya Allah, sedihnya biasa. Nah, kemarin saya menguji wawancara kepala-kepala sekolah calon SMK Pusat Keunggulan. Itu saya nguji kemarin di kalau tidak salah Kalimantan Tengah. Terus kemudian di Pulau Bau-Bau. Nah, Bau-Bau itu kan apa ya istilahnya, apa yang dekat Lampung itu? Apa Pak yang dekat Lampung? Saya lupa, kok jadi lupa saya. Pak Yudi, Bu Sri, bantu saya nih dekat Lampung. Yang dekat Lampung itu apa namanya itu? Apa utara? Saya lupa lagi. Pak, Pokoknya saya kurang hafal Pak daerah sana. Daerah Cari Sumatera, Pak ya. Pak, cari di map. Bengkulu, Pak. Bengkulu, ya, iya. setelah Lampung Nah, apa tuh itu. setelah Lampung? Riau apa Pak ya? Belum, sebelum Riau. Bangka barangkali Pak ya? Ya Bangka pokoknya Belitung ya. dia di perbatasan dengan Lampung itu. Saya apalagi lupa lagi nih. Saya buka dulu deh biar saya ingat juga itu. Jadi daerah itu ya begitu, cukup sedih banget, sedih sekali. Ketika saya tanya rencana induk pengembangan sekolah, saya tanya tentang peta jalan, dia kasih alamat map dari sekolahnya ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Itu gimana? Kan itu peta jalan. Kalau peta jalan itu rencana induk pengembangan, ada grand design ya kan? Dia kasih ke saya peta jalannya itu Google Map. Saya ketawanya minta ampun. Nah ini artinya Bengkulu, baru inget nih. Nah Bengkulu Selatan itu juga masih sedih, sekolah di tengah hutan dan cukup sedih. Sedihnya kenapa? Ya itu tadi, ketika saya ini ya harus interview kepala sekolahnya, setelah dia administrasi lolos, ini kan 3T, khusus saya kemarin interview 3T. Nah, saya bilang, Bu, coba nyalakan itunya videonya, coba klik videonya. Dia udah bingung, hampir 30 menit karena dia grogi juga, mungkin yang kedua karena jaringan. Nah ini masih banyak di daerah Lampung. Sekarang kita tidak jauh-jauh masuk ke daerah Subang, Cijambe. Nah di Cijambe itu di belakang namanya Gunung Tangkuban Perahu itu kita hanya bisa jalan di jam 10. Ya kan harus balik lagi jam 11. Lewat di atas itu bukan musim hujan ya, tapi kalau musim hujan kita tidak bisa lewat situ. Nah, Cijambe itu ujungnya Tangkuban Perahu dan ujungnya itu ada sekolah yang siswanya hanya 100. Dan sekolah itu 100% siswanya bisa masuk ke Unpad, Pajajaran. Kan dibangunnya sekolah pertanian. Perikanan bisa masuk, perikanan air tawar yang masuk Unpad itu tanpa tes lagi. Ini nggak masuk dia. Apa Bu yang ini apa artinya masih fasilitasnya masih tertinggal. Listrik belum masuk, kemudian juga cuma sekitar itu penduduknya gitu. Begitu saya tanya-tanya, oh ternyata itu dulu orang-orang yang ketika sebenarnya kan Soekarno itu gurunya itu adalah siapa tuh yang
yang prawira negara, siapa itu gurunya kan ya. Nah, prawira negara itu muridnya Soekarno, kemudian juga kalau Bapak Negara itu siapa? Bapak guru ini, guru nasional itu pelajaran sejarah ya. Soekarno, kemudian juga siapa lagi tuh? Ada eh, Kartosuwiryo gitu ya. Nah, karena Soekarno itu nasionalis tinggi gitu ya, akhirnya Kartosuwiryo tuh lari tuh bikin LD, yaitu itulah ya yang lari waktu itu digempur sama Soeharto. Akhirnya mereka melarikan diri ke gunung-gunung itu dan beranak pinak, punya keluarga banyak, generasi-generasinya, dan pada akhirnya mereka juga kan mesti diperhatikan karena anak negara juga, semuanya tanggung jawab negara, dibangunlah sekolah di sana. Dan itu ada di Jawa Barat. Nah sekarang di Bogor. Di Bogor kalau kita masuk ke Gunung Pongkor atau kemana itu ujung-ujung perbatasan Lebak, itu cukup sedih sekali. Masih sedih. Nah sekarang kalau Bekasi, Bekasi hampir dekat dengan Kerawang. Ada daerah yang paling ujung tuh loh Pak, Bekasi. Ya. Nah itu ada daerah yang hampir dekat dengan Tapos, Jonggol, Tapos aja Jonggol ujungnya ya. Yang mengarah ke Gunung Batu. Sekarang Gunung Batu sudah cukup bagus. Nah, itu juga sama, masih belum bisa dijangkau. Bagaimana pendidikannya itu bisa merata, diberikan asesmen yang sama? Tidak bisa. Harus memperhatikan itu gitu ya. Terus kalian perhatikan itu. Sama ketika Ibu nanti prakteknya di apa misalkan menjadi eh, leader di sekolahnya, menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu apa bidang kurikulum atau apa karena sudah S2. Kemudian juga yang paling penting ada sebagai guru juga harus dilihat juga, guru juga macam-macam ya. SDM guru itu macam-macam orangnya gitu kan ya. Artinya macam-macam itu kompetensinya beda-beda gitu ya, kebiasaannya juga berbeda-beda. Kalau udah kompetensi berbeda-beda, kebiasaan berbeda-beda, siswa kita apalagi siswa kalau itu sekolahnya swasta itu mungkin kelasnya berbeda. Kalau yang namanya SMK itu pasti kelasnya sekolah keluarga yang ini ya, yang menengah itu di bawah, menengah keluarga yang di bawah gitu ya kalau SMK gitu kan. Karena dulu waktu saya STM juga makanya tawuran paling banyaknya itu. Nah, akhirnya saya di SK kan sekarang karena tukang tawuran, sekarang saya diberikan SK sama Pak Menteri, SK Koordinator RUT Anti Perundungan, Bullying, kemudian kekerasan dan intoleransi. Nah, saya jadi koordinatornya tuh. Nah, sekarang nanganin siswa-siswa yang bermasalah itu kalau istilahnya nangani kesiswaan lah di kementerian. Kesiswaannya kementerian. Kita lanjut lagi di berikutnya kriteria asesmen. Kriteria asesmen dengan prinsip pembelajaran. Kalau kita gabungkan, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa, ya kriterianya ini. Kemudian peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya. Itu mestinya begitu. Jadi tidak ada istilah tinggal kelas. Kita kadang-kadang dibikin asesmen itu udah ini alat untuk menentukan siswa DO atau siswa lanjut. Gitu. Waktu saya di Komnas HAM, Pak, kurang lebih saya 5 tahun nih menjadi pegawai Komnas HAM yang dipinjamkan itu banyak pengaduan-pengaduan yang datang ke Komnas HAM ke saya itu yang mereka menuntut anaknya karena nggak naik kelas. Nah ini begitu saya cek aturan Permendikbudnya bahwa wajib belajar 9 tahun itu atau 12 tahun siswa itu harus naik terus. Kalau di kelas 1 dia nggak bisa, mungkin di kelas 2. Di kelas 2 dia tidak bisa, mungkin di kelas 3. Nah di kelas 3 dia tidak bisa, kalau untuk SD mungkin di kelas 4 dan seterusnya. Kalau dia nggak bisa, tidak bisa juga di SMA, katakan di kelas 1 belum bisa, naik SMK di kelas 2, lalu kelas 3. Belum bisa juga, kita perhatikan perencanaannya seperti apa, terus prosesnya bagaimana. Ya kan, begitu dievaluasi dia tidak lulus dan nilainya tidak bisa. Balik lagi ke belakang. Makanya asesmen itu dilakukan di tengah-tengah, ya kan, saat proses, bukan di akhir. Mestinya begitu. Kalau di tengah-tengah, itu kalau timbangannya nanti akan kita lihat di sini gambar-gambarnya.
Nah, itu ada berkeadilan istilahnya. Kalau dulu timbangannya adalah di akhir beratnya. Jadi konsentrasi asesmen itu di akhir. Kali ini konsentrasi asesmen itu di tengah-tengah, di prosesnya, Pak. Di prosesnya asesmen itu. Ya, gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita perbaiki lagi perencanaannya. Nah, ini kriteria asesmen dengan pembelajaran yang kedua, menanamkan growth mindset, pola pikir tumbuh. Harapannya asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran penting daripada hasil. Jadi prosesnya, Pak. Kita bicara prosesnya, bukan di akhirnya, Pak. Nah, makanya orang punya ijazah, tapi dia itu baru lulus apa itu ijazah. Sudah belajar apa, tapi dia belum, kalau punya keterampilan, artinya dia sudah punya kompetensi. Ya kan? Bisa apa kamu? Ya, ini kompetensi saya bisa ini. Dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat kompetensi gitu. Baik, berikutnya untuk itu guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh, growth mindset, assessment sebagai berikut. Nah, guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Itu pertama budayanya. Kadang-kala siswa jadi nggak mau, takut, minder. Belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman mendalam. Begitu. Menerapkan penilaian diri, self assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antara teman, peer feedback, ya. Nah, pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik. Jadi, ayo guru dibangun tuh siswanya, potensi siswa itu dibangun. Ya, ketika ngajar itu, lalu kita assessment, ya kan? Di tengah-tengah itu berarti formatif. Nah, itu pelaksanaannya di tengah-tengah. Lalu bagaimana yang ketiganya, asesmen sebagai bagian dari pembelajaran, ya. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk membangun karakter. Yang ini tadi karakter apa? Kompetensi yang terkandung itu, profil pelajar Indonesia atau pelajar Pancasila. Lalu sekuensinya pembelajaran yang logis, relevan, tingkat kesulitannya sesuai untuk peserta didik. Kemudian menstimulasi kemampuan berpikir yang tinggi. Jadi ketika, nah ini uang 10.000, anak langsung berpikir macam-macam tuh. Tidak diberikan uang 10.000, ya sudah challenge saja. Ya udah nanti buat beli pulsa saja gitu. Dia mestinya punya konsentrasi yang lain juga. Besok ini buat ongkos mau sekolah dan lain sebagainya gitu. Kadang-kala ya sama lah seperti ibu bapak sekalian ya. Kalau sudah megang uang, konsentrasi udah banyak kan begitu ya pemikirannya. Itu kita mindsetnya mesti kita bangun di situ. Baik. Bapak maaf. Ya. Boleh istirahat dulu Pak, nanti dilanjut. Boleh. Sudah asar. Iya, ini sudah azan, emang betul. Mohon maaf baik. Bapak dipotong. Ya, Bu Sri, ya terima kasih diingetin. Ya, silakan Bu sekalian, kita istirahat sampai jam berapa nanti, Bu Sri? Nanti lanjut lagi jam 3:30 ya. Itu kesepakatan teman-teman aja, Pak. Ya, mau jam berapa? 3:30 atau jam 5? Beres dong, Pak. 3:30 ya. Biasanya 20 menit ya. Ya. Baik, nanti 3:30 kita balik lagi ke layar. Ya, baik Bapak. Nanti dilanjut lagi Pak ya materi ini ya Pak yang asesmen ya Pak. Ya, silakan. Selamat